Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di ruangan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu Bapak Profesor Dr. Hilman Latif. Dan alhamdulillah saat ini dengan izin Allah beliau menyambut saya dengan baik, dan sebab itulah ini adalah momen yang begitu sangat tepat untuk kita menggali tentang informasi tentang penyelenggaraan haji dan umroh, karena beliau adalah memang yang berkompeten di bidangnya, karena beliau adalah dirjennya. Sebab itulah saat ini banyak orang yang kemudian dari setiap tahun ketika menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah haji banyak yang tertipu. Kenapa? Karena iming-iming melalui iklan yang begitu sangat menarik. Hari ini daftar, tahun ini berangkat. Padahal kita tahu bahwa yang namanya haji itu kuotanya terbatas, sementara yang daftar begitu banyak. Sehingga banyak orang yang kemudian mengantri begitu sangat lama, sehingga mereka yang punya duit banyak itu mereka tanpa pikir panjang, tapi akhirnya mereka tidak berangkat, dan akhirnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang terkait. Daripada saya ngomong lama, mendingan saya tanya langsung kepada orang yang berkompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak saya ingin gali tentang penyelenggaraan haji yang selama ini dibina oleh Pak Dirjen ini. Seperti apa sebetulnya yang sudah dilakukan selama ini? Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk penyelenggaraan haji kan ini diselenggarakan oleh Kerajaan Saudi. Jadi ini disiapkan tempatnya, kemudian juga fasilitasnya, serta aturan-aturannya oleh Kerajaan Saudi sebagai Khadimul Haramain. Nah, tapi dari situ mereka juga mengundang berbagai delegasi dari negara misi haji dari seluruh dunia, terutama negara-negara muslim, untuk mengirimkan jamaahnya. Nah, dalam konteks ini maka kemudian dibuatlah berbagai aturan, aturan untuk penyelenggaraan ibadah haji, dari mulai aturan terkait dengan imigrasi, aturan terkait dengan kuota, terkait dengan layanan, layanan transportasi, hotel, dan sebagainya. Dan bahkan saat ini juga sudah ada sistem yang dibangun secara digital dengan database yang saya kira sudah sangat baik sekali terkait dengan model bisnis pelaksanaan haji. Nah, setiap negara itu mendapatkan kuota, kuota yang diberikan kepada negara-negara muslim, dan Indonesia adalah salah satu, atau saat ini masih menjadi negara muslim yang mendapatkan kuota terbesar, yaitu 221.000 jamaah, yang alhamdulillah tahun ini juga mendapatkan tambahan 20.000 kuota. Nah, dari situ maka itu hanya untuk, mohon maaf, untuk reguler atau termasuk plus? Termasuk juga dengan haji khusus atau dulu disebutkan haji plus. Jadi itu sudah ada alokasi. Untuk haji khusus dan juga untuk haji reguler. Nah, baik haji reguler maupun haji khusus itu mekanismenya sudah diatur juga oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, bahwa mereka harus mendaftar, harus mendapatkan nomor porsi, dan kemudian dari situ mereka bisa masuk ke dalam antrian. Nah, terkait dengan banyak iklan mengenai haji tanpa antri dan lain sebagainya, saya mohon juga kepada masyarakat untuk lebih hati-hati, karena tidak sedikit yang memanfaatkan situasi ini dengan niat yang mungkin tidak seharusnya, tidak baik, dan bahkan bisa merugikan jamaah. Kita saat ini misalnya tahu bahwa untuk berangkat haji, termasuk haji khusus dalam Undang-Undang 8 2019 itu harus melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Jadi yang namanya PIHK itu adalah itu diberikan kemana itu? PHK itu? Perusahaan travel. Jadi travel itu ada dua. Satu PPIU,
penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang levelnya hanya boleh memberangkatkan jamaah umroh. Tidak boleh jamaah haji. Dan kemudian bila mereka sudah dipandang baik menjadi penyelenggara umroh, sudah bisa memberangkatkan 1000 jamaah, tidak ada masalah, tidak ada kendala, maka kemudian mereka berhak mengajukan diri untuk menjadi PIHK agar mereka pada musim haji bisa membawa jamaah. Jadi travel umroh tidak boleh membawa jamaah haji. Nah, list dari perusahaan-perusahaan itu, daftar perusahaan-perusahaan yang masuk kategori PPIU maupun PIHK itu sudah bisa dilihat secara online oleh masyarakat melalui aplikasi Haji Pintar. Jadi tinggal di-googling Haji Pintar, bisa masuk ke situ atau ke dalam Pusaka Kemenag. Jadi ada platform digital Kemenag namanya Pusaka sebagai super apps-nya, dan di situ ada bagian keislaman, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, dari situ juga ada tentang haji. Itu profil perusahaan itu juga ada di sana. Jadi hati-hati kalau misalnya lihat di Instagram, di Facebook, di YouTube atau di selebaran sebulan di WA, haji tanpa antri. Betul. Itu ya hati-hati karena itu marak betul itu sekarang ini. Saat ini memang sedang marak sekali ya, dan itu yang kita jaga dan kita harapkan ada kesadaran yang sama dari seluruh stakeholders, dari penyelenggara ibadah haji khusus, kemudian juga PPIU yang juga harusnya menyadari bahwa mereka tidak berhak memberangkatkan jamaah haji, artinya tidak boleh juga mengiklankan diri. Ya, kemudian dari asosiasi bisa menindak misalnya ada PPIU yang nakal atau yang tidak tahu gitu ya. Dan juga kepada jamaahnya harus hati-hati. Dan karena itu kami menyarankan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak ke Kementerian Agama setempat, memastikan ya, umroh pun harus pasti ya. Apalagi haji. Karena memang gini Pak Dirjen, selama penyelenggaraan haji, apalagi sekarang ngantri begitu cukup lama, ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 60 tahun gitu ya. Orang mungkin bagi orang-orang yang punya uang, begitu lihat iklan itu kadang-kadang euforianya bahkan tanpa pikir panjang. Bahkan saya pernah kemarin tuh 2 tahun yang lalu jamaah saya yang biasa ikut pengajian saya, dia bayar hampir 1 miliar, nggak berangkat. Gitu, karena yaitu. Nah, saya mau tanya juga kaitan dengan kalau yang namanya visa mujamalah dengan furoda itu gimana ya? Ya, di dalam undang-undang memang masih difasilitasi ya, diakomodasi penyelenggaraan haji yang menggunakan visa mujamalah. Visa mujamalah adalah visa non kuota. Nah, jadi itu di luar kota dan di luar jurisdiksinya Kementerian Agama dan juga di luar jurisdiksinya Kemenhaj. Jadi itu betul-betul di luar sistem kita. Ya, dan banyak sekali orang juga bertanya kepada kita terkait dengan visa mujamalah. Ya. Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan secara langsung ya terkait dengan hal itu, dan itu hubungannya dengan mitra-mitra mereka. Jadi kalau ada masalah, tapi kan seringkali banyak Departemen Agama kebagian kambing hitam. Itu sudah biasa, Pak. Udah biasa ya? Sudah biasa. Kita sudah biasa dapat kambing hitamnya. Yang daftarnya ke swasta, yang disalahkan depan, yang tertipu, yang kurang hati-hati, yang mungkin terlalu antusias, kemudian ternyata travel yang dituju bukan travel yang kredibel, yang tidak punya kapasitas dan lain sebagainya. Tapi memang visa mujamalah itu karena non kuota, ya ada unsur untung-untungannya. Boleh jadi berangkat, dapat visa dari kerajaan Saudi, boleh jadi tidak berangkat. Nah, ini yang harus hati-hati, apalagi tahun ini. 2022 ribuan orang tidak berangkat. Gitu. Karena memang visanya nggak keluar. Gitu ya. 2023 ada yang berangkat, tapi juga ada yang tidak berangkat. Gitu ya. Yang berangkat, tetapi kemudian dengan menggunakan visa yang lain bahkan, jadi
mujamalah itu masih visa haji, Pak. Ada juga orang menggunakan visa yang lain, seperti visa ziarah atau visa tourism, ya, ataupun visa amil atau visa umal yang bekerja seolah-olah mau kerja, seolah-olah menjadi turis, padahal diselundupkan untuk haji. Dan itu ilegal itu kan? Ya, jadi bukan hanya itu sudah di luar kota dan di luar sistem. Dan tidak boleh sebenarnya tidak boleh ya. Karena ini yang akan dipertegas oleh kerajaan Saudi dalam waktu dekat. Ya mungkin nanti kami akan umumkan setelah pertemuan Bapak Menteri Agama dengan Bapak Menteri Haji dan Umroh Saudi. Nah juga saya mau tanya, ini kan karena ini di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, di penyelenggara haji dan umroh itu kan bagi jamaah juga kan diberikan bimbingan. Bimbingan ini selama ini kan hanya pada aspek ritual. Menurut Pak Dirjen, pentingkah ada aspek esensial atau pemaknaan? Ya sebetulnya di dalam manasik itu terkandung banyak aspek ya. Jadi pemahaman jamaah ya tentang makna, tentang filosofi, tentang kaifiyat ya dari pelaksanaan ibadah haji sampai juga tentang keislaman yang lebih umum, itu juga harus menjadi bagian ya dari seluruh proses manasik itu. Meskipun secara praktis ya ruang untuk belajar dalam proses manasik itu kan terbatas. Betul, gitu kan. Ada yang 8 kali gitu ya. Didapatkan di kabupaten ataupun di kecamatan. Nah, tapi kita juga tahu dengan keterbatasan tersebut maka juga banyak jamaah yang bergabung dengan KBIHU ya, kelompok bimbingan ibadah haji. Karena yang dari pemerintah itu terbatas ya, baik waktunya, ya, jumlahnya. Nah, karena itulah ada KBIHU yang dalam undang-undang juga sudah diakomodasi. Gitu ya. Mereka bisa menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang terkait dengan perhajian, ya, mengedukasi jamaah dari mulai aspek-aspek yang mendasar ya sampai ke ritual. Dan dalam manasik juga kita sampaikan bukan hanya aspek yang substantif atau ritual, tapi juga aspek-aspek praktis. Ya. Banyak masukan pada saya, termasuk mengajarkan bagaimana lingkungan baru yang akan ditemui oleh jamaah. Pada saat proses perjalanan akan mendapatkan pesawat dan mereka kemungkinan akan menggunakan fasilitas-fasilitas pesawat dari mulai tempat duduk sampai toilet, sampai lampu, tombol-tombol dan lain sebagainya. Ada juga kemarin untuk diajari dan mengajarkan atau memperkenalkan pada sebagian jamaah kalau masuk lift mereka tinggal di lantai sekian gimana caranya. Gitu ya. Dan karena jamaah kan orang-orang daerah ya. Banyak sekali ya, kita kan jamaahnya datang dari berbagai penjuru dan itu kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, ketika wadin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Jadi ketika diserukan haji itu orang berbondong-bondong datang dari berbagai daerah. Kalau dulu itu jalan kaki sebagian, bagi yang berpunya itu naik unta dengan perjuangan yang begitu berat ya, min kulli fajin amik dari seluruh pelosok negeri. Nah, ini juga sama. Indonesia negara kepulauan dari seluruh pelosok negeri di archipelago kita itu pada datang, dan tidak semuanya berada dalam periode kehidupan modern gitu ya. Artinya banyak juga yang belum mengenal fasilitas-fasilitas itu, dan insya Allah itu kita yang fasilitasi. Alhamdulillah ya. Jadi sahabat-sahabatku, alhamdulillah dengan kita mendapatkan informasi yang memang disampaikan oleh orang yang berkompeten, yaitu Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, justru kita mendapatkan informasi yang tepat, akurat, yang insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji bukan hanya karena kesiapan mental, kesiapan materi, tapi juga kita harus tahu
selaku penyelenggara, dan juga kapan kita sebetulnya harus melakukan pendaftaran dan sebagai macamnya. Dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan melalui media ini menjadi sebuah informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat, sehingga kita beribadahnya khidmat, tenang, dan juga kita menjadi ibadah yang betul-betul khusyuk karena Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, dan terima kasih Pak Dirjen, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.